Mengenal lebih dekat Leonardo M346F Block 20, pesawat tempur baru Indonesia. Setelah bertahun-tahun mengandalkan pesawat Hawk buatan Inggris dan T-50I Golden Eagle dari Korea Selatan, kini Indonesia resmi memilih pesawat tempur ringan terbaru asal Italia, yaitu Leonardo M346F Block 20. Pesawat ini bukan sekedar pesawat latih biasa. M346F adalah sebuah konsep yang cukup unik karena mampu menjalankan dua tugas sekaligus. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai pesawat latih tingkat lanjut untuk calon pilot pesawat tempur modern, namun di sisi lain ia juga memiliki kemampuan tempur yang serius sebagai pesawat multi-role ringan. Lalu, sebenarnya sehebat apa pesawat ini? Mengapa Indonesia memilihnya? Dan apa saja kemampuan yang dimiliki varian terbaru Block 20? Mari kita bahas bersama. M346 dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Italia, Leonardo. Awalnya pesawat ini memang dirancang sebagai Advanced Jet Trainer atau pesawat latih tingkat lanjut. Tujuannya adalah mempersiapkan pilot sebelum mereka menerbangkan pesawat tempur generasi 4, generasi 4,5, bahkan hingga generasi kelima seperti Rafale maupun F-35. Karena filosofi tersebut, karakter terbang M346 dibuat semirip mungkin dengan pesawat tempur modern. Pilot dapat berlatih menghadapi berbagai skenario peperangan tanpa harus menerbangkan pesawat tempur utama yang biaya operasionalnya jauh lebih mahal. Namun seiring berkembangnya kebutuhan banyak negara, Leonardo kemudian mengembangkan versi tempurnya yang diberi nama M346 Fighter atau M346FA. Dan kini, Indonesia mendapatkan versi paling baru, yaitu M346F Block 20 yang membawa peningkatan cukup besar dibanding versi sebelumnya. Sekilas, bentuk M346 memang terlihat kecil. Panjangnya sekitar 11,5 meter dengan bentang sayap hampir 10 meter. Tetapi jangan tertipu oleh ukurannya. Pesawat ini menggunakan dua mesin Honeywell F124GA200 buatan Amerika Serikat. Masing-masing mesin menghasilkan daya dorong sekitar 28 kN, sehingga total tenaga yang dimiliki cukup besar untuk ukuran pesawat latih. Kecepatan maksimumnya mencapai sekitar Mach 1,2 atau lebih dari 1000 km per jam. Dengan dua mesin, tingkat keselamatan juga meningkat dibanding pesawat bermesin tunggal. Jika salah satu mesin mengalami gangguan, pesawat masih memiliki peluang kembali ke pangkalan menggunakan mesin lainnya. Kokpit digital generasi baru. Inilah salah satu perubahan terbesar pada Block 20. Versi lama menggunakan 6 layar multifungsi kecil, sedangkan Block 20 menggunakan dua large area display berukuran besar yang menyerupai kokpit pesawat tempur generasi terbaru. Head-up display juga diperbaharui menjadi lebih modern dengan profil yang lebih rendah sehingga memberikan pandangan lebih luas kepada pilot. Tampilan kokpit menjadi jauh lebih bersih, lebih intuitif, dan memungkinkan pilot mengakses berbagai informasi penerbangan maupun tempur dalam satu layar besar. Bagi pilot Indonesia yang nantinya akan mengoperasikan Rafale, perubahan ini membuat proses transisi menjadi jauh lebih mudah karena konsep kokpit modern sudah dikenalkan sejak masa latihan. Walaupun berawal dari pesawat latihan, kemampuan tempur M346F sama sekali tidak bisa diremehkan. Pesawat ini memiliki beberapa titik gantung senjata di bawah sayap dan badan pesawat. M346F dapat membawa berbagai jenis persenjataan seperti rudal udara ke udara Iris-T, bom berpanduan presisi, bom konvensional Mk-82 buatan Pindad, roket, pod meriam kaliber 20 mm, hingga berbagai pod pengincaian dan targeting. Kemampuan ini membuat M346F dapat menjalankan berbagai misi, mulai dari patroli udara, close air support, pengincaian bersenjata, hingga serangan terhadap sasaran darat. Bahkan beberapa negara memilih M346 sebagai pengganti pesawat serang ringan generasi lama karena biaya operasionalnya jauh lebih rendah dibanding pesawat tempur berat. Mengapa Indonesia memilih M346F? Pertanyaan ini cukup menarik. Indonesia sebenarnya sudah memiliki T-50I Golden Eagle. Lalu mengapa masih membeli M346F? Jawabannya adalah karena kebutuhan TNI AU kini berbeda. Indonesia akan mengoperasikan Rafale dalam jumlah besar beberapa tahun ke depan.
Rafael merupakan pesawat tempur multi-role yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Karena itu dibutuhkan pesawat latih yang mampu mensimulasikan sistem avionik, radar, sensor, dan peperangan modern agar pilot benar-benar siap sebelum menerbangkan Rafael. Selain itu, M346F juga dapat menggantikan peran BAE Hawk 109 dan Hawk 209 yang usianya sudah semakin tua dan membutuhkan biaya perawatan yang semakin besar. Perlu dipahami bahwa M346F bukanlah pesaing Rafael. Keduanya memiliki tugas berbeda. Rafael tetap menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia untuk menghadapi ancaman berintensitas tinggi. Sedangkan M346F lebih cocok digunakan untuk latihan, patroli rutin, pengamanan wilayah, hingga operasi dengan ancaman menengah. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu menerbangkan Rafael yang biaya operasionalnya jauh lebih mahal untuk setiap misi harian. Konsep seperti ini juga diterapkan oleh banyak negara, yaitu menggunakan kombinasi pesawat tempur berat dan pesawat tempur ringan agar lebih efisien. Masuknya Leonardo M346F Block 20 menjadi langkah penting dalam modernisasi TNI Angkatan Udara. Pesawat ini menghadirkan kombinasi yang cukup langka, yaitu biaya operasional relatif rendah, kemampuan latihan kelas dunia, serta kemampuan tempur yang tetap memadai. Dengan radar AESA, kokpit digital generasi baru, Link 16, sistem peperangan elektronik modern, serta kemampuan membawa berbagai jenis persenjataan, M346F menjadi salah satu pesawat tempur ringan paling canggih di kelasnya. Kini tinggal menunggu proses produksi dan pengiriman ke Indonesia. Jika seluruh rencana berjalan sesuai jadwal, M346F akan menjadi salah satu elemen penting dalam mempersiapkan generasi baru pilot TNI AU menuju era Rafael dan sistem tempur udara modern.